Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali, sejatinya kita sebagai manusia senantiasa terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri, terus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, terus meningkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Agar apa? Agar senantiasa kelak kita meninggalkan alam dunia ini membawa bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya la'ib. Dunia adalah tempat bermain. Dunia adalah tempat sendak gurau. Maka janganlah kita pakai untuk main-main. Maka janganlah kita pakai untuk senantiasa sendak gurau. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Ijma' dan qiyas sebagai pedoman kita. Kalaulah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, lalu kemudian ijma' dan qiyas, maka hidup dan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan panduan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi sebaliknya, bila mana manusia jauh daripada ulama, jauh daripada ustaz, jauh daripada guru-guru, maka dia akan cilaka. Mengapa cilaka? Karena dalam hidupnya itu gelap, seolah-olah dia jalan di dalam sebuah hutan yang tidak ada petunjuk, lalu kemudian dia akan tersesat. Begitupun dengan kehidupan kita. Bila mana hidup kita tanpa didasari dengan ilmu, kehidupan kita tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup, maka tentunya kita pun sama akan tersesat di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi ujian dengan melewati penuh dengan kesabaran. Sabar memang tidak mudah. Terkadang kata-kata sabar, kata-kata ikhlas, kata-kata takwa, sebuah kata yang pendek, namun pengamalannya luar biasa dahsyat sulit. Hal itu perlu diulang-ulang dan dilatih dalam diri kita di dalam menghidupi segala aspek persoalan. Perkara sabar, perkara ikhlas, perkara ridha, perkara takwa, mudah diucapkan, sulit diamalkan. Akan tetapi ini adalah sudah menjadi bagian konsekuensi bagi kaum mukminin muttaqin yang menyatakan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakai pakaian tersebut. Bila mana dalam kehidupan kita tidak memakai pakaian yang tadi, maka yang ada di dalam diri kita itu terus merasa tidak sabar ketika diberikan ujian, lalu kemudian berkeluh kesah, lalu kemudian tadi sampai menggadaikan akidahnya, sampai gelap mata mencari nafkah, tidak dapat lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka dari itu, kehidupan kita ini tidaklah pernah luput dari setiap CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali 24 jam kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak pernah luput, yang penglihatan Allah, penilaian Allah tidak pernah salah dan lalai kepada hamba-hambanya. Tidak pernah luput satu detik pun kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV buatan manusia barangkali ada error dan rusaknya. Tapi CCTV pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya semasa kita hidup di alam dunia selalu mengawasi kita. Dan hasil daripada perbuatan tersebut nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Maka dari itu, Al-Fakir Ustadz Abdul Rauf, tentunya di sini kita sama-sama mengambil pembelajaran dari surah Al-Baqarah tadi ayat 155, agar hendaknya
kita senantiasa mentadaburi, mentafakuri daripada setiap ayat, memahami maknanya, lalu kemudian mencoba untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia, agar kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi mubadir, mampu kita manfaatkan setiap detiknya, setiap waktunya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara rahimakumullah. Sebagai kesimpulan ialah bahwasannya, sekali lagi, manusia tidak luput daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita menghadapi sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, hadapilah dengan Wasta'inu, mohon pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Semoga dengan kita hadapi ujian tersebut dengan sabar dan sholat, kita akan lolos daripada ujian-ujian tersebut. Dan ketika kita lolos dari ujian tersebut, kita menjadi tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Fakir cukup sekian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.